Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin. Alladhi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fi ardin arwahuna wa arwahul alamin liturabi maqdamihil fida wa sayyidatina Fatimata Zahra wa maulatina Khadijatal Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajamu syarif. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin, teriring puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dan salam salawat pada baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam melanjutan kajian Risalatul Hukuk dari Al-Imam Ali Zainal Abidin alaihi afdhalut tahiyyati wat taslim, kita sampai pada bahasan tentang hakun nafas, tentang hak diri. Alhamdulillah, apresiasi setinggi-tingginya dan terima kasih pada asatid yang telah membimbing kita, membersamai kita pada kajian-kajian pagi di bulan suci yang penuh berkah ini dengan membahas hak yang melekat pada diri kita. Sebelum saya lanjut tentang nas dan kalimat-kalimat tentang Risalatul Hukuk ini, dalam surah Al-Qari'ah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, setelah mengisahkan goncangan-goncangan itu, kemudian barang siapa yang berat, man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'isyatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan. Terjemahan biasanya tidak memberikan pengulangan. Barang siapa yang berat timbangannya. Kata yang digunakan sesungguhnya adalah mawazin, yang berarti timbangan. Kalau satu dia kita sebut mizan, kalau banyak kita sebut mawazin. Ada 7 kali kata mawazin ini disebut di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Qari'ah 2 diantaranya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'amma man thaqulat mawazinuh. Barang siapa yang berat timbangannya. Berat di sini dimaknai dengan berat timbangan amal kebaikan. Al-Quran sekali lagi menggunakan kata mawazin. Surat Al-Mu'minun ayat 102. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangannya, mereka termasuk orang-orang yang beroleh keberuntungan. Nah, dan timbangan yang akan kita lalui ini timbangan pengadilan amal kita itu bukan hanya satu tapi banyak mawazin. Dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 47 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Mawazin ini adalah timbangan keadilan. Dan kami meletakkan timbangan keadilan. Sekali lagi bukan satu. Kita diadili bukan hanya pada satu pengadilan saja, satu timbangan saja, tapi pada mawazin. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak ada satu diri pun, tidak akan dizalimi satu diri pun, tidak akan dirugikan seseorang pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin nataina biha, walaupun dianggap walaupun ada amalan yang mungkin sebesar zarrah
biji sawi sebesar sesuatu yang kecil, mithqala habbah min khardalin, sebesar biji sawi, ataina biha, kami akan datangkan ganjarannya. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami sebagai yang memberi perhitungan. Nah, mawazin ini banyak. Kalau satu mizan, kalau banyak mawazin. Bagaimana mungkin timbangan kebaikan, tapi banyak? Bukankah kalau baik, buruk, benar, salah ya satu saja? Timbangan kebaikan keseluruhan, kolektif, apakah lebih banyak amal soleh kita atau amal salah? Mungkin hanya satu saja. Nah, dalam pemaknaan, ternyata mawazin itu mengapa banyak? Karena ia berkenaan dengan hak-hak yang mesti kita tunaikan. Jadi kita tidak diakumulasikan seluruhnya, tapi kita akan ditanya dirinci satu demi satu dari wajibatil hukuk, dari hal-hal dan orang-orang mereka yang punya hak atas diri kita. Ada hak orang tua, kita akan ditimbang di situ. Ada hak guru, kita akan diadili di situ. Ada hak pasangan dan keluarga, kita akan mempertanggungjawabkannya di situ. Ada hak tetangga, karib kerabat, sahabat, handai taulan, rekan kerja, setiap orang yang Allah Ta'ala hadirkan dalam hidup kita, kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Karena itulah digunakan kata mawazin. Timbangan amal soleh kita pun sebetulnya karena apakah kita menjalankan kewajiban kita atau tidak. Menjalankan kewajiban sesuatu, itu artinya memenuhi hak sesuatu itu. Memenuhi hak seseorang itu. Apakah kita menjalankan kewajiban kita pada kedua orang tua? Itu artinya kita menunaikan hak kedua orang tua kita. Jadi pertanyaan apakah kita menunaikan kewajiban kedua orang tua kita dapat juga disampaikan dengan apakah kita dapat menunaikan hak kedua orang tua kita. Karena itulah Risalatul Hukuk dari Imam Sajjad alaihissalam merupakan satu di antara risalah yang terpenting, yang paling penting, yang paling utama, karena mengajarkan pada kita untuk mempertanggungjawabkan kewajiban, untuk menunaikan hak itu. Imam membimbing dengan sangat rinci hak apa saja yang mesti kita berikan, yang mesti kita tunaikan, yang melekat pada diri orang-orang itu. Kita berterima kasih pada para asatid yang memerinci satu demi satu. Dan di bulan suci Ramadan ini, terima kasih pada kawan-kawan dari khidmat dan seni budaya Islam yang telah memilih topik ini untuk menjadi niatan kita bersama. Saya menyimak pada kajian-kajian bagaimana para guru menerangkan mulai dari pembukaan bersama Yai Fajar dan seterusnya. Alhamdulillah kita dibimbing untuk sebetulnya memberikan kepada kita nanti di mawazin itu, di timbangan keadilan itu bagaimana kita mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita ini. Nah, barang siapa yang berat timbangannya, itu artinya barang siapa yang dia menunaikan hak sesamanya. Dengan sendirinya ketika menunaikan hak, dia berbuat baik, Allah Ta'ala, para malaikat mencatat sebagai amalan baik. Maka catatan amal solehnya berat juga. Tapi mawazin ini disebut jamak karena sangat mungkin. Boleh jadi kita berat di satu sisi, tapi kurang menunaikan hak di sisi yang lainnya. Mungkin kita mudah-mudahan ya lebih tinggi sedikit lah kalau nilai misalnya kita di atas 50 lah. Hak kita menunaikan kewajiban kita pada anak-anak, misalnya anak-anak kita. Tapi di bab tetangga mungkin kita sangat kurang sekali. Di bab tetangga timbangan ya hak itu tidak kita tunaikan, jadi kita kurang. Di bab guru mungkin kita berat, di bab orang tua ringan. Atau sebaliknya, di bab orang tua berat, di bab guru ringan. Nah, di Risalatul Hukuk Imam Sajjad alaihissalam, hak itu bukan hanya hak sesama, bukan hanya hak
manusia yang ada di sekitar kita, yang mengalirkan nikmat Allah Ta'ala sampai pada kita. Tapi ada juga hak anggota tubuh kita. Ada hak mata, ada hak telinga, ada hak tangan, ada hak kaki yang juga sudah dirinci oleh asatidz kita. Nah, hak diri sebetulnya adalah menunaikan hak ini semua. Jadi hak diri itu adalah menunaikan hak mata, menunaikan hak tangan, menunaikan hak kaki, menunaikan hak tubuh, dan seterusnya. Itu hak diri. Di timbangan-timbangan itu boleh jadi ada satu bagian dari tubuh kita juga yang kita berikan perhatian lebih, dan ada satu bagian yang kita kurang di dalamnya. Itulah mawazin. Dalam surah Al-Qari'ah itu barang siapa fa'amma man thaqulat mawazinu. Barang siapa yang berat timbangan hak menunaikan haknya itu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Maka ia ada dalam kehidupan yang melegakan. Sebagian tafsir memaknai 'isyatir radiyah ini nanti. Karena ia bercerita setelah Al-Qari'ah, goncangan dahsyat hari kiamat. Juga setelahnya ada bagi orang yang ringan timbangannya fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi ini cerita nanti. Kalau kita dapat menunaikan hak sesama dengan sangat baik, maka di yaumil akhir kita 'isyatir radiyah. Benar. Tetapi ada juga pemaknaan berikutnya. Sehubungan dengan pemilihan kata Aisyah yang dipilih. Ia berada dalam kehidupan yang melegakan. Dalam kajian Daqaiqul Quran, saudara rahimakumullah, kita memperhatikan bagaimana sinonim itu sebetulnya punya makna yang subtle, makna yang menyertainya. Misalnya, dia berada dalam kehidupan yang melegakan, radiyah. Mengapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakan dalam Al-Quran di situ adalah kata Aisyah? Bukankah untuk Aisyah artinya kehidupan? Bukankah untuk hidup juga kita mengenal kata hayat? Mengapa tidak fi hayatin misalnya ya, radiyatin, tapi fi 'isyatin radiyah? Yang dipilih kata Aisyah. Penelusuran terhadap dua kata ini menunjukkan misalnya satu, sifat hayyun itu adalah sifat yang abadi, kehidupan yang abadi. Kita beroleh hayat karena Sang Maha Hayat, Sang Maha Hidup yang memberikannya kepada kita. Dan ini kehidupan yang bukan milik kita. Ini kehidupan yang merupakan amanat ilahiyah memanjang dari dulu ada sampai tak terkira. Selamanya. Tidak ada ujungnya. Karena itulah hayyun menjadi sifat dan isim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala hayyun. Al-hayyu. Ya. Tetapi kata Aisyah tidak dinisbatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup yang Aisyah ini bukan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya? Hidup kita ini. Hidup sementara ini. Orang Arab bahkan menyebut kehidupan kita sehari-hari ini sebagai ma'isyah. Sebagai kehidupan. Misalnya berkaitan dengan penghasilan, berkaitan dengan usaha. Itu semua disebut ma'isyah. Jadi ada makna lain pada fahuwa fi 'isyatin radiyatin ini. Yaitu kalau orang dapat menunaikan hak sesama, hak orang tua, guru, tetangga, karib kerabat, dia berusaha tunaikan, sebetulnya hidupnya akan lebih lapang, akan lebih lega sekarang ini juga, di dunia ini juga. Satu di antara masalah terbesar manusia era modern yang berujung pada depresi, anak-anak sekarang menyebutnya dengan mental illness, saya lebih senang menyebutnya dengan mental health, kesehatan mental, adalah penyesalan atas apa yang sudah terjadi di masa lalu. Dalam sebuah buku berjudul Letting Go, berusaha belajar ikhlas melepaskan. Melepaskan itu melepaskan diri dari dua ikatan. Penyesalan masa lalu dan kekhawatiran masa depan. Manusia era modern hidup di antara dua hal ini sehingga tidak sempat menikmati masa hidupnya sekarang. Kekiniannya itu hilang. Dalam bahasa Inggris, kekinian itu disebut present. Dan present juga artinya gift, hadiah. Jadi justru hadiah terbesar itu kekinian kita.
Kita sering khawatir akan masa depan, sehingga kita lupa kebersamaan dengan keluarga kita sekarang ini. Kita terjebak dengan penyesalan masa lalu, sehingga kita tidak menghargai kadar masa saat ini yang Allah Ta'ala masih berikan karunia. Bolehlah, tentu saja kita di masa lalu berbuat kesalahan banyak kurangnya. Pada saat yang sama kita menjadi kurang menghargai, Allah Ta'ala hadirkan hari ini, kesempatan ini, untuk memberikan kepada kita kesempatan lebih baik, berubah, bertaubat, ibadah, mohon ampun, dan sebagainya. Nah, sesal masa lalu sering membuat hidup kita menjadi tidak radiyah, tidak lapang, tidak lega, tidak meridhoi. Kata radiyah sebetulnya juga berbentuk isim fa'il. Jadi hidup yang meridhoi. Orang kalau hidup dengan penyesalan masa lalu, dan ini termasuk hak diri, adalah hak diri untuk belajar ikhlas, untuk belajar lapang, belajar melepaskan diri. Dalam dalam hikmah Nahjul Balaghah dari Amirul Mukminin, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa alaihi afdalut tahiyati wa taslim, beliau sampaikan kalau sesungguhnya hati itu, ruh itu, jiwa itu tamullu, dia ada jenuhnya juga, dia ada bosannya juga, dia ada capeknya juga. Seperti lelah, bosan, jenuh, dan capeknya badan kita. Itu pesan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, kita punya kewajiban pada diri kita itu. Ada hak diri yang mesti kita tunaikan. Hikmat 91 dari Imam Ali alaihissalam, inna hadhil quluba tamallu kama tamallul abdanu fabtaghu laha taraifal hikam. Sesungguhnya hati kita ini bisa lelah, capek, jenuh, bosan, sebagaimana lelahnya badan kita. Maka tunaikan hak ruh itu, hak kalbu itu dengan taraifal hikam, dengan berbagai sisi hikmah kebijaksanaan. Seperti bunga yang layu disirami tetes air. Ya. Nah, dalam bahasa Arab itu dalam surat Al-Adiyat ada innal insana lirabbihim lakanud. Kanud itu artinya orang Arab menyebut tanah yang tidak subur sebagai ardun kanud, tanah yang tidak subur. Nah, hati, tubuh, ya, ruh itu diri, waliyadzubillah, bisa kanud juga, bisa tidak subur juga. Dia perlu taraifal hikam, perlu sentuhan-sentuhan kebijaksanaan yang mungkin hadir dari kata-kata inspiratif, kata-kata yang menenangkan, membahagiakan, dari kebersamaan, boleh jadi dari tontonan, tayangan, tuntunan, dari film, dari syair, lirik, lagu, dan sebagainya. Kita menemukan taraifal hikam itu. Sentuhan-sentuhan air bagi taman bunga dalam hati yang sudah gersang. Itu hak diri yang mesti dipenuhi. Nah, kalau kita hidup itu menanggung beban, penyesalan-penyesalan masa lalu, tubuh kita capek, ruh kita capek, diri kita capek, dan orang yang dapat menunaikan hak sesama, supaya menunaikan, ini konsep paradoksalnya, menunaikan hak diri itu adalah dengan menunaikan hak sesama. Supaya diri kita tidak lelah, tidak jenuh, tidak capek, tidak stres, tidak khawatir, karena kita tidak berbuat yang semestinya, yang sebaiknya. Misalnya kita merasa kurang sebagai anak, kita merasa kurang sebagai pasangan, kita merasa kurang sebagai orang tua, kita merasa kurang sebagai rekan kerja. Karena itulah menunaikan hak diri adalah dengan berusaha supaya kita dapat berusaha sebaik-baiknya menunaikan hak sesama itu. Kita berusaha khidmat untuk orang tua sebaik-baiknya, sebagai pasangan pada pasangan kita, sebagai orang tua pada anak-anak kita, sebagai sahabat karib kerabat untuk yang membersamai kita. Dengan demikian sesal itu bisa berkurang. At least I have tried my best. Setidaknya
Saya sudah berusaha sebaik yang saya mampu. Bukankah Al-Quran mengingatkan, naudzubillahi minasyaitonirrajim, wa an laisa lil insani illa ma sa'. Dan tidaklah bagi manusia itu kecuali apa yang dia usahakan. Yang Tuhan minta dari kita ikhtiar. Yang Tuhan minta dari kita usaha dan upaya. Nah, sekarang, jadi kalau kita inisiatif rodiah bisa nanti, bisa sekarang ini juga. Dan kalau orang ringan timbangannya, artinya dia ringan menunaikan kewajibannya untuk memenuhi hak sesamanya, termasuk hak dirinya, itu yang fa'ummuhu hawiyah. Saudara bisa merujuk lebih jauh pada pembahasan surah Al-Adiyat. Pada Risalatul Hukuk dari Imam Ali Zainal Abidin alaihi afdhul tahiyyat wa taslim, selain Imam memerinci hak tubuh itu, hak diri itu adalah hak anggota tubuh yang lain. Tetapi kata kuncinya dari Imam alaihi salatu wassalam adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa amma haqqu nafsika alaik, dan adapun hak dirimu terhadapmu adalah fa an tastawfiha fi ta'atillah, adalah engkau penuhi haknya, tunaikan haknya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tubuh milik Tuhan, ini ruh dari Tuhan, maka yang empunya lah yang paling berhak terhadapnya. Maka hak dirimu adalah kau khidmatkan di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau lelahkan ia di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatuaddi ila lisanika haqqah. Karena itu engkau tunaikan apa yang menjadi hak lisanmu, maka hak tubuh dan hak diri adalah menjaga hak lisan. Wa ila sam'ika haqqu, dan untuk pendengaranmu juga kau tunaikan haknya. Misalnya lisan dengan berkata-kata yang baik, tidak mengucapkan yang tidak baik. Lisan dengan mendengar yang baik. Jangan berikan pada lisan kata-kata yang tidak baik. Wa ila basarika haqqu, pada mata juga haknya dengan memandang yang layak dipandang, menghindari dari apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ila yadika haqquha, untuk tanganmu juga ada haknya, jangan menyakiti, jangan mengambil milik orang lain dan seterusnya. Wa ila rijlika haqquha, untuk kakimu juga ada haknya, di antaranya digunakan untuk berjalan menuju yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Khidmat mencari nafkah yang halal, mengunjungi saudara yang berkebutuhan, memakmurkan majlis fuqara wal masakin, majlis ilmu dan as-salihin. Kaki kita tunaikan haknya. Wa ila batnika haqqu, untuk perut kita juga haknya, hanya yang halal, yang baik. Untuk kehormatan kita juga haknya, untuk wa tasta'inu billahi ala dzalik, dan agar engkau selalu memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala untuk semua itu. Jadi hak diri adalah dengan memenuhi hak-hak anggota tubuh yang lain. Tapi yang paling utama, yang membungkus itu semua adalah hak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan disertai dibersamai dengan tasta'inu, dengan memohon, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya semua itu dapat kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Inilah hak diri. Kita gunakan di jalan Allah. Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluruh anggota badan yang kita miliki ini. Di mawazin itu kita akan ditanya hak tangan, akan ditanya hak kaki, hak mata, hak telinga, dan seterusnya. Barang siapa yang berat timbangannya, yang menunaikan haknya, insya Allah lebih lapang, lebih lega menjalani hidupnya. Tapi kalau ia tidak menunaikannya, ringan timbangannya, fa'ummuhu hawiyah, dia akan merasa hidupnya itu banyak penyesalan, banyak keraguan, banyak pikiran, dan sebagainya. Sebagaimana Imam Ali sampaikan dalam hikmah 91 Nahjul Balaghah itu, ruh atau kalbu dalam bahasa ini dibahasakan dengan kalbu, bisa lelah juga, bisa capek juga. Dan ada haknya untuk beristirahat. Kalau makanan tubuh, haknya diberikan asupan makanan yang baik.
hak batin tadi kata Imam Ali Sajjad alaihissalam, maka hak ruh, makanannya itu dalam tanda petik adalah makanan yang ruhaninya. Hak ruh adalah ibadah, hak diri itu adalah ibadah, digunakan ibadah pada Tuhan. Di situ ada makanan ruh, apa itu? Munajat, doa, kajian, majlis ilmu, khidmat, mendengarkan, membersamai orang-orang yang membutuhkan. Terkhusus saudara-saudara kita di Palestina, di berbagai tempat yang teraniaya. Never stop talking about Palestine. Mereka punya hak yang teramat besar atas diri kita. Tapi pada saat yang sama ada hak tubuh, yaitu hak berkasih sayang, hak peduli, hak berempati, hak tersentuh dengan penderitaan sesama. Kalau kita sudah teramat peka, teramat kebal, karena kita tidak memberikan hak, tubuh tadi itu menjadi lelah, karena kita tidak memedulikan penderitaan sesama saudara kita, maka dia menjadi imun, menjadi kebal. Saudara tinggal baca berita yang terjadi di Palestina seperti berita biasa saja, berita harian saja, bahkan mungkin dengan cepat di-scroll dari laman FYP kita. Kita tidak menaikkan hak diri kita. Kita tidak menaikkan hak tubuh kita kalau hilang kepekaan itu. Maka satu di antara hak tubuh adalah selalu menjadikannya hidup, selalu membuatnya peka, menjaga. Kata Imam Ali tadi, sesungguhnya hati itu bisa jenuh. Nah, hak tubuh adalah pada saat jenuh, kita berikan kepadanya ruang, kita berikan kesempatan, kita berikan saat untuk beristirahat. Bisa dengan sekali lagi, mungkin saudara menyaksikan ada tayangan yang indah, yang tiba-tiba menyentuh, memberikan kepada kita sudut pandang, perspektif yang baru, dan lain sebagainya. Boleh jadi dari syair yang kita dengar, puisi yang kita baca, kata-kata indah, apapun juga. Kita berikan pada tubuh kita tharaifal hikam itu. Itu hak diri untuk kita tunaikan agar dia beristirahat dengan tharaifal hikam. Tapi pada saat yang sama hak diri juga adalah mencegah agar jangan sampai ia jenuh, jangan sampai ia bosan, jangan sampai ia jumud, jangan sampai ia kehilangan perasaan, kehilangan kepekaan, kehilangan empati itu. Dengan tetap peduli, dengan tetap memperhatikan, dengan tetap mendoakan, dengan tetap terlibat dalam banyak kegiatan. Pada saat yang sama mungkin kita melelahkan tubuh dan kemudian tubuh punya hak untuk beristirahat. Tapi pada saat kita melelahkan tubuh, sesungguhnya kita sedang memberikan pada ruh kita hak. Baik tubuh dan ruh, kedua-duanya mesti dihidmatkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk kesemuanya itu sebagaimana Imam Ali Sajjad sampaikan alaihi afdhalu taslim, minta tolonglah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas banyak limpahan nikmat Tuhan itu saya selalu menyampaikan nikmat yang tidak pernah dapat kita tunaikan hak syukurnya. Maka pada saat yang sama juga sebetulnya marilah di bulan ini kita memperbanyak beristighfar, memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena begitu banyak hak yang tidak dapat kita tunaikan. Begitu banyak hal yang kita tidak dapat tunaikan hak syukurnya. Dan kita mohon ampun kehadirat Allah Ta'ala untuk itu semua. Kita mohon ampun karena kurang menunaikan hak sesama, hak orang tua, guru, keluarga, karib kerabat. Kita mohon ampun karena tidak dapat juga menunaikan hak saudara kita yang teraniaya, yang terzalimi, terkhusus di Palestina. Kita mohon ampun bahkan hak tubuh ini tidak kita penuhi. Hak tangan, hak kaki, hak mata, hak telinga, hak lisan, hak perut kita. Kita mohon ampun untuk itu semua. Dan kita juga di bulan Ramadan memohon ampun karena tidak dapat menunaikan hak diri kita. Sesungguhnya di bulan Ramadan ini peluang kita untuk memenuhi hak diri kita dengan malam-malam yang diisi ibadat, sahur-sahur yang dipenuhi dengan munajat, siang-siang yang kita gembarkan bertilawat. Sesungguhnya pada saat yang sama kita sedang memenuhi hak diri kita, taat kepada Allah Ta'ala dan mohonkan selalu pertolongan daripadanya.
Mohon maaf lahir dan batin untuk semua hak yang tidak dapat ditunaikan. Terima kasih untuk semua doa. Mari sama-sama mengikhlaskan. Mudah-mudahan hidup kita lebih lapang. Isyah kita berada pada Rodiyah. Kita antarkan umur kita bagi almarhumin, setiap orang yang punya hak, para guru, keluarga, karib kerabat, rekan, semuanya. Juga yang hadir dalam hidup keluarga kita, hidup anak-anak kita, pasangan kita, orang tua kita. Bagi mereka semua dan para mujahidin fisabilillah rabbil alamin, la siyama fi Palestin, untuk para ulama, maraji, sayyidana wa qaidana. Sinul hadin hadiyatan lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih juga ada kawan-kawan kru yang punya hak teramat besar atas tayangnya seluruh kajian pada pagi hari di bulan Ramadan ini. Pada para asatidz semua kita berutang budi yang sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir dan batin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali tahirin walhamdulillahirabbil alamin wa lafu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alni fihi minal mustaghfirin waj'alni fihi min ibadika as-salihin al-qanitin واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jadikan aku di bulan ini termasuk mereka yang beristighfar kepadamu. Masukkan aku ke dalam kelompok yang soleh di antara hamba-hambamu. Tuliskan aku di antara kelompok para kekasih yang dekat denganmu. Demi kasihmu, wahai yang maha pengasih dari segala yang mengasihi.